Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Tamas Prasetyo, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Industri. Di video kali ini, saya akan melakukan presentasi mata kuliah keandalan, yaitu review jurnal internasional dan nasional. Baik, langsung saja yang pertama yaitu review jurnal internasional dengan judul Rekayasa Proses Bisnis Manufaktur Produk Beton yang diperkuat sebagai penjamin keandalan operasional bangunan dan konstruksi. Pendahuluannya, persyaratan modern untuk bangunan tempat tinggal dan publik adalah elemen infrastrukturnya yang terorganisir, serta semakin berhubungan dengan masalah keamanan yang tercermin dalam Undang-Undang Federal Peraturan Teknis tentang Keamanan Bangunan dan Struktur. Produk kontrol kualitas di semua tahap dimulai dengan penelitian dan pengembangan, lalu diakhiri dengan implementasi transisi produksi massal dengan parameter kualitas yang diperlukan. Lalu bagian analisis masalah dan tujuan serta sasaran kerja. Perusahaan yang ada saat ini di industri konstruksi dan struktur secara moral dan fisik termasuk menggunakan fasilitas yang sudah usang dan lama. Potensi teknis dari perusahaan-perusahaan ini terdiri dari peralatan dan jalur produksi kontrol yang semi-otomatis. Kemudian tenaga produktif utamanya di perusahaan ini adalah manusia. Karenanya, seluruh proses teknologi dengan fitur-fiturnya kesulitan akan ketidakkonsistensiannya dengan standar dan persyaratan modern yang masih tergantung pada faktor manusia. Lalu apakah semuanya begitu benar dalam situasi seperti ini? Mari kita pertimbangkan beberapa aspek dari masalah ini. Pertama yaitu persyaratan teknis norma dan aturan konstruksi yang berlaku pada awalnya hanya diperkenalkan saat perancangan perusahaan. Hal ini kemudian diperhitungkan, dilaksanakan, dan dipastikan. Tapi pada saat yang sama, standar yang ada sebelumnya tidak memenuhi persyaratan modern untuk bahan dan struktur bangunan. Bersamaan dengan kondisi tersebut, perusahaan pun harus tetap up to date dalam membuat produk yang memenuhi persyaratan permintaan konsumen di pasar modern. Jika dilihat dari segi ekonomi, maka layak untuk mempertimbangkan modernisasi peralatan teknis sebagai faktor penentu dalam peningkatan efisiensi ekonomi bisnis mengenai pembangunan fasilitas yang baru. Dengan kata lain, konsep ini mencakup totalitas langkah perusahaan manufaktur, khususnya manufaktur konstruksi, implementasi yang mengarah pada penciptaan produk jadi untuk tujuan konstruksi yang memenuhi persyaratan dan harapan konsumen. Kemudian metode penelitian serta rekomendasi untuk perusahaannya. Persyaratan untuk industri kompleks produksi beton yang diperkuat adalah pengenalan otomatisasi operasi individu untuk elemen penguat manufaktur, persiapan beton, proses untuk struktur beton, serta instrumen untuk pengendalian operasional. Pengenalan tahap utama teknologi otomatisasinya yaitu sebagai berikut. Pertama, persiapan dan pengangkutan campuran beton. Kedua, perawatan termo dan kelembapan di berbagai unit. Ketiga, pengendalian kualitas proses operasional. Keempat, pengendalian mutu produk jadi, termasuk evaluasi hasil pengukuran. Pengenalan sistem pencampuran beton otomatis dengan kontrol perangkat lunak menggunakan komputer memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa kualitas beton yang dibuat stabil. Algoritma program untuk menyesuaikan komposisi campuran beton dengan kelembaban konten agregat atau algoritma A dan menghitung konsumsi bahan per volumenya batch atau algoritma B dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Di gambar 1 bisa kita lihat algoritma untuk mengatur komposisi campuran beton dengan kelembaban agregat. Kemudian setelah memberi dosis dan mencampur campuran beton, maka dilakukan pengendalian beton campuran yang baru disiapkan. Terlihat seperti gambar 2 yaitu algoritma untuk menghitung konsumsi komponen campuran beton untuk volume batch. Kemudian gambar ketiga merupakan jendela penyesuaian komposisi beton. Untuk kelayakan penggunaan sistem otomatisasi untuk mengendalikan proses perawatan termo berdasarkan pada penggunaan alat otomatisasi, misalnya sistem PTM5,
yang mengurangi cacat dalam redistribusi sebesar 0,3-0,4%, dan juga akan memberikan uap tambahan penghematan 10-15%. Terlihat seperti gambar 4, yaitu skema teknologi pada pembuatan produk beton yang diperkuat. Gambar 5 merupakan algoritma untuk mengatur rezimnya, perlakuan termokelembapan produknya atau TMT. Kontrol kualitas produk jadi dan struktur melibatkan pemeriksaan dimensi, geometris, dan bentuk produk, kualitas permukaan luar, ukuran lapisan pelindung, posisi dari fitting, korespondensi kekuatan, tahan beku, kedap air, kepadatan, konduktivitas termal, dan lain-lain, serta kekakuan dan ketahanan retak struktur secara keseluruhan sebagai persyaratan proyek. Secara umum, otomatisasi kontrol operasional menghasilkan pengurangan cacat sekitar 0,5-0,6%, yang akan mengurangi biaya produk perbaikan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan memperkenalkan metode rekayasa menata ulang proses bisnis berdasarkan jenis operasional ke dalam masih produksi, produk beton yang berkuat dapat dipindahkan dari kategori penilaian produk jadi. Lalu pada saat yang sama, otomatisasi kontrol operasional dari proses dengan produk teknologitas membuat transfer manajemen perusahaan menjadi platform elektronik, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan budaya produksi di perusahaan dan menentukan penyebab cacat dan meningkatkan kualitas produk. Baik, untuk bagian berikutnya yaitu review jurnal nasional dengan judul Analisis Keandalan Teknologi Pengolah Sampah (TPA) menjadi bahan bakar refuse derived fuel atau RDF dengan pendekatan Six Sigma DMAIC. Pendahuluannya, teknologi sampah dimanfaatkan untuk menuntaskan persoalan sampah. Ia merupakan solusi inovatif di mana dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, atau bahasa lainnya disebut Refuse Derived Waste atau RDF, yang digagas oleh proyek PT XXX di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kelurahan Ngipik, Kabupaten Gresik. Kesiapan operasi pada pengolahan sampah basah menyebabkan mesin pengolah sampah sulit untuk merobek material sampah yang berada di TPA. Kendala kuantitas disebabkan mesin yang sering mati akibat shredder terlalu berat, sehingga hanya mampu beroperasi 7 jam dan mampu produksi 3 ton. Pemeriksaan dan perbaikan kinerja mesin pengolah sampah merupakan tahapan yang tepat untuk meningkatkan performa pada laju produksi RDF. Lalu tujuan dan hasil yang ditargetkan pada jurnal ini, di mana preventive maintenance dilakukan melalui pemeriksaan getaran, suara, dan kelurusan komponen yang bertujuan untuk mendeteksi kondisi mesin shredder. Tujuannya menentukan komponen yang memerlukan perbaikan setelah dilakukannya perbaikan dari hasil diagnostik kondisi kesiapan mesin dan hasil analisis DMAIC, sehingga nilai standar OEE-nya dapat ditingkatkan dengan baik dan maksimal. Lalu landasan teorinya, yang pertama produksi RDF itu merupakan pengolahan sampah yang tidak berguna menjadi sampah yang mudah terbakar, kemudian diproses melalui proses pemisahan, penyaringan, dan lain-lain, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai energi pembakaran pada pabrik semen. Lalu teknik lean manufacturing, biasanya pemeliharaan mesin meliputi preventive maintenance, perawatan yang bertujuan untuk menjaga performa mesin dan corrective maintenance. Metode Six Sigma, yang merupakan singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, dengan penjelasan sebagai berikut. Define merupakan tahap yang dilakukan untuk melakukan hal-hal kritis. Measure merupakan pengukuran terhadap permasalahan. Analyze yaitu penentuan sebab akibat permasalahan. Improve, perancangan usulan-usulan perbaikan. Lalu Control merupakan pengendalian proses dan melakukan perbaikan. OEE berdasarkan standar merupakan komposisi dari tiga bagian, yaitu availability ratio, performance ratio, dan quality ratio. Metode penelitian. Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, karena data penelitian ini bersifat penjelasan penerapan. Sedangkan tujuan dari
preventive maintenance, yaitu upaya meningkatkan OEE pada peralatan teknologi pengolah sampah TPA pada produksi RDF menggunakan rumus matematis. Hasil dan pembahasannya, penerapan metode Six Sigma meliputi define, yaitu menetapkan proses produksi sampah menjadi bahan bakar standar. Kemudian proses produksi RDF ditentukan melalui tahapan penimbangan sampah, pembongkaran sampah, dan lain-lain. Berikut merupakan gambar dari proses produksi RDF. Kemudian critical part pada bagian ini diidentifikasi dan didiagnosa kerusakan dengan cara measure, yaitu mengukur performa mesin melalui beberapa jenis pengecekan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Ada macam-macam kegiatan monitoring dan hasil analisanya. Lalu, banyaknya problem yang ada pada setiap tahapan dapat ditampilkan secara umum dengan diagram Pareto sebagai berikut. Dapat kita lihat yang paling tinggi yaitu problem pada pemilahan sampahnya. Kemudian berdasarkan diagram Pareto tadi, yang paling dominan yaitu pemilahan sampah sebesar 50%, pencacahan 45%, dan pengisian bank pengeluaran 32%. Sedangkan untuk menghitung nilai OEE, rata-rata efektivitas mesin sebesar 26,22%. Lalu bagian analyze pada mesin pengolah sampah ditampilkan dengan diagram fishbone sebagai berikut. Lalu untuk improve yang bertujuan untuk perbaikan dapat dilihat pada tabel usulan berikut. Terdapat penyebab masalah, kemudian usulan perbaikannya. Lalu untuk kontrol, monitor, mendokumentasikan pengenalan dan melakukan evaluasi agar tetap menjaga perbaikan kualitas. Hasil analisa OEE pada produksi pengolahan sampah menjadi bahan bakar RDF setelah seluruh data, jam kerja produksi, jumlah produksi, cacat dan waktu, downtime mesin produk RDF telah dicatat, maka dapat dihitung tingkat efektivitasnya. Kegagalan produksi biasanya disebabkan material yang tersangkut pada pisau shredder sehingga menjadi berhenti saat mesin beroperasi. Lalu target nilai OEE pada mesin produksi RDF ditampilkan pada tabel berikut. Kesimpulannya, yang pertama, mesin produksi RDF mendapatkan kenaikan pasca dilakukan perbaikan dengan metode OEE, meskipun masih di bawah standar dunia. Lalu penyebab rendahnya OEE pada produksi RDF adalah rendahnya nilai performance ratio. Efek dari mesin shredder pencacah sampah yang masih dalam kondisi lembab karena cuaca hujan, sehingga menghambat proses produksi. Lalu rendahnya nilai OEE disebabkan oleh fokus pencacahan pada material sampah yang kering, plastik, dan limbah pabrik. Lalu agar produksi RDF dan teknologi pendukungnya semakin maju, diperlukan preventive maintenance. Baik, demikianlah penjelasan presentasi dari jurnal nasionalnya. Selesai sudah penjelasan dari saya tentang jurnal internasional dan jurnal nasionalnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.